Halo warga Jakarta, bersama saya Anton Haryadi. Berita Jakarta hari ini 19 Juni 2025 menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, tarif Rp1 diberlakukan untuk penumpang Transjakarta, MRT, serta LRT Jakarta pada 22 Juni 2025. Selain mendorong peningkatan pengguna transportasi umum, ini sebagai apresiasi dan kado untuk masyarakat dalam rangkaian ulang tahun ke-498 Kota Jakarta. Informasi selanjutnya, DPRD DKI Jakarta tengah menyiapkan payung hukum untuk mendukung program sekolah swasta gratis yang akan diuji coba pada 40 sekolah swasta mulai tahun ajaran 2025-2026. Jika payung hukum berupa Perda telah rampung, kebijakan sekolah swasta gratis akan bisa diterapkan ke banyak sekolah di Jakarta. Kemudian ada informasi dari Satpol PP Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, meluncurkan aplikasi Gaspol sebagai inovasi pelayanan pengaduan masyarakat. Laporan yang masuk bisa langsung ditangani dengan perkiraan waktu respon maksimal 1 jam setelahnya. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama, berita Jakarta hari ini. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menggandeng ulama untuk dapat mengatasi permasalahan tawuran di Jakarta. Langkah pendekatan persuasif dengan menanamkan norma agama serta sosial dinilai akan lebih signifikan dampaknya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya membuat program-program untuk penanganan tawuran yang kerap terjadi antar pelajar maupun masyarakat. Setelah memfasilitasi kegiatan masyarakat dengan pembukaan taman 24 jam serta razia miras dan obat ilegal, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno juga menggandeng ulama untuk mencegah aksi tawuran. Tawuran di Jakarta sudah sangat mengerikan. Apakah pihak kepolisian sanggup? Apakah pihak TNI sanggup? Atau apakah pihak pemerintah sanggup? Tidak akan pernah sanggup kalau kita tidak melakukan bersama-sama. Rano juga menyebut organisasi seperti Majelis Ulama Indonesia atau MUI merupakan mitra pemerintah yang sangat vital dalam membangun masyarakat yang religius, berakhlak mulia, dan cerdas secara spiritual maupun sosial. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Keselamatan dan kenyamanan pengguna transportasi umum menjadi prioritas pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberi peringatan keras kepada para sopir Transjakarta dan Jaklingko jika melanggar aturan berkendara. Peningkatan kualitas pelayanan transportasi umum terus dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain penambahan armada dan juga rute baru Transjakarta dalam peningkatan pelayanan, yang tidak kalah penting adalah sumber daya manusia. Untuk itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan agar seluruh petugas operasional memberikan pelayanan terbaik bagi penumpang. Ia pun tidak segan memberikan sanksi pemecatan jika ada petugas maupun sopir Transjakarta dan Jaklingko yang melanggar aturan. Mengenai ugal-ugalan, saya juga mendapatkan laporan mengenai hal tersebut. Tentunya yang ugal-ugalan harus ditertibkan. Kalau nggak bisa ditertibkan, ya saya akan minta tindakan. Pramono juga menanggapi keluhan masyarakat terkait waktu tunggu Jaklingko yang terlalu lama
Untuk mengatasi masalah ini, Pemprov DKI Jakarta melakukan penambahan unit mikrotrans untuk dapat memangkas waktu tunggu dan meningkatkan kenyamanan bagi penumpang. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah DKI Jakarta untuk memastikan keselamatan penumpang sekaligus mendukung program transportasi umum gratis dan terintegrasi di wilayah Jabodetabek. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Dalam rangka menyambut ulang tahun ke-498 Kota Jakarta, Dinas Kesehatan DKI Jakarta akan melaksanakan bakti sosial kesehatan gratis untuk warga. Kegiatan yang dilakukan yakni operasi bibir sumbing dan sumbing langit-langit, operasi katarak hingga sunatan massal. Berikut informasi lokasi dan pendaftarannya. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Jumat 20 Juni 2025, diperkirakan sebagian besar wilayah Jakarta akan diguyur hujan ringan. Wilayah yang diperkirakan akan diguyur hujan ringan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Anton Haryadi dan tim redaksi undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.